Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di BJ Bincang Aceh. Oke, seperti biasa kali ini kita bakal ngebahas tentang biasanya kalau udah ngomongin soal Aceh itu kita bakal bahas tentang budayanya, Pasti. terus sejarahnya, kulinernya, Kuliner, dan juga wisatanya juga. Ini yang harus harus dibahas banget karena memang ternyata daerah Aceh itu di setiap kabupatennya itu kota dan juga ya kabupaten kota itu memang benar-benar memiliki keunikan masing-masing gitu. Pasti, Jadi nggak adil kalau kita cuma membahas satu kota aja atau satu kabupaten aja. Jadi harus kita bahas semua. Makanya ya. dari semua kabupaten yang ada di Aceh bakal kita rentetin nih, kita bakal bahas ya di BJ kali ini. Dan kita bakal bahas lebih spesifik. Untuk episode kali ini kita bakal ngangkat satu kabupaten yang bisa dibilang menjadi kabupaten yang punya sejarah panjang juga nih. Benar. Dan terkenal dengan sebutan Kota Juang. Kota Juang. Nah, apakah kenapa itu? nih? Apakah itu? Ada yang tahu? Ya, ada pasti dong ya. Kita akan membahas tentang Biren. Biren, benar. Atau istilahnya kalau orang-orang tahunya Biruan. Biruan. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Oh, oke. Nah, Biren ini adalah sebutan, punya sebutan lebih tepatnya, yaitu Kota Juang. Kenapa disebut Kota Juang? Karena ternyata faktanya adalah Biren itu pernah menjadi ibu kota ketiga Indonesia selama 1 minggu. 1 minggu. Nah, yang mungkin gak banyak orang tahu ya, ternyata ibu kota Indonesia itu pernah dipindahkan ke Biren selama 1 minggu ketika itu masa kepemimpinan Soekarno ya. Iya, nggak salah gitu. Jadi makanya tuh di Biren juga ada rumah Rumah singgah? Iya, rumah singgah. Rumah Soekarno gitu loh. Rumah Soekarno, jadi kayak pendopo gitu yang pendopo. memang itu dulunya rumah Soekarno gitu. Oh iya, jadi ada kamar Soekarno juga ya di situ ya? Katanya. Ya. Mungkin toiletnya juga ada. Toilet Soekarno ya. Oke, tapi memang itu menjadi nilai sejarah yang sangat luar biasa. Kita nggak pernah tahu ya, karena kita juga nggak hidup di zaman itu ya. Benar, tapi pasti. Soekarno loh, dan Biren itu menjadi ibu kota ketiga saat itu. Jadi bukan sembarangan juga dan bukan tempat yang bisa dibilang tanpa pertimbangan juga pastinya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa juga Biren ya, selain dikenal dengan sate matangnya. Iya, benar. Terus ada kuliner-kulinernya yang bakal kita bahas juga nih. Benar, pastinya. karena memang Biren ini juga salah satu daerah penghasil pisang terbesar gitu ya. Jadi jadi banyak pisang ya di sana ya? Iya, penghasil pisang. Jadi banyak olahan pisang di sana. Oh, olahan pisang. Tapi yang terkenal memang adalah keripik pisang. Keripik pisang, bener ya. Kalau dulu zaman SD kayaknya SMP ya, itu terkenal sekali yang namanya keripik Biren yang warnanya memang agak sedikit gelap ya. Dan beda ya? Beda ya? Oh, bisa beda gitu ya? Iya, dan lebih besar dan panjang-panjang juga, makanya lebih puas kalau gitu kita makan ya. Jadi beda dengan keripik-keripik yang ada di Sare? Iya. Beda lagi? Iya, kalau keripik. Saya ini nggak pernah nggak bikin survei gitu kayak apa bedanya nih? Jadi keripik Sare dan keripik pokoknya Biren. keripik aja udah gitu. Ternyata beda ya. Kamu istilahnya orang yang langsung menikmati aja gitu Iya, ya? nggak peduli juga sih sebenarnya. Karena rasanya kayaknya sama aja deh. Karena rasanya sama aja sih. Karena semua pisang ya rasanya sama gitu ya. Iya, semua pisang sama ya. Manis sama kan ya. maksudnya. Karena ada berapa jenis pisangnya. Ini kita bahas pisang aja selanjutnya. Tapi yang menarik ya, kalau misalnya selain itu juga ada hal atau kuliner selain keripik pisang tadi kayak Tika bilang, tapi kenapa sih disebut sebagai daerah dengan keripik pisangnya? Karena di sana banyak pisang ya berarti ya? Iya, jadi memang mungkin kebun-kebunnya juga gitu ya. Pokoknya mereka penghasil pisang yang kualitasnya juga bagus. Tapi sebelum kita ke kuliner tadi kita tuh ketinggalan setelah Kota Juang. Biren ini juga disebut sebagai kota santri. Kota santri, benar. Jadi, ada lagunya juga ya katanya ya? Gimana tuh? Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Hafal ya? Hafal. Buka topeng top 40 itu ya. Mau saya lanjutin sampai Nggak habis? Nggak usah. Nah, tapi memang benar, kenapa Biren disebut dengan kota santri? Karena ternyata memang di Biren itu terdapat banyak sekali pesantren, Ki. Dan di sana juga ada tuh santrinya sekitar 51.000 orang. Wow, banyak ya. Berarti itu lebih dari kayak satu kecamatan nggak sih? Hampir ya. Iya, Jadi rame ya. makanya saat itu di tahun berapa ya? Saya lupa deh. Coba ya kita lihat. Coba kamu searching dulu deh. Kayaknya di Iya. tahun segitu deh ya pokoknya. Tapi memang banyak santri di sana, banyak daya juga. Yang saya tahu
itu ada daya namanya daya Moody ya. Oh iya benar, itu yang terkenal juga. Benar, Nah benar, makanya benar. memang itu sempat sempat di apa ya kita Digaungkan bilang, bukan atau digaungkan. diterkenalkan, dipromosikan. Tapi daya itu menjadi apa sih kayak role modelnya juga Oke, role nggak model sih? Iya. daya-daya yang lain ya. Iya benar Iya, benar. benar. Jadi patokan sebuah daya tuh kayak gini gitu Panutan ya, gitu ya, panutan, panutannya benar. karena memang nama besar dari si Tengku Moody itu Moody sendiri. itu benar. Gitu. Makanya banyak muda mudi di sana juga ya. Muda-mudi banyak juga, anak-anak muda gitu tapi ya, beda beda ya, ya. beda. Nah, jadi itu kenapa Biren ini juga disebut sebagai kota santri. Jadi menarik ya, kota juang, kota santri dan juga kota kreatif katanya. Kota kreatif. Nah, kenapa? Karena memang di Biren ini tuh banyak juga lahir Anak-anak muda komunitas. benar kreatif ya yang berprestasi juga, bahkan ada dari bidang olahraga Oke. ya seperti sepak bola ya. Sepak bola yang Nah, paling ada terkenal atlet, gitu ya. Ada beberapa atlet jebolan dari Biren ternyata Ya. nih ya, yang ternyata karirnya itu sudah sampai ke tim nasional Benar. Indonesia, Jadi gitu. kayak ada dua ya. Ada dua, salah satunya adalah Zulfiandi Kole yang kalau misalnya para pecinta bola, apalagi kalau dari Aceh itu pasti tahu nih salah satu pemain dari Biren yang saat itu apa istilahnya mendukung, apa sih, memperjuangkan apa sih? Iya, istilahnya? ikut main ya. ikut membela Itu dia. Aduh, susah banget. Iya, ikut Membela timnas Iya. U19 di tahun 2013 dan saat itu juga sempat mengangkat apa namanya piala trofi ya di saat melawan siapa waktu itu ya, saya lupa juga. Siapa lupa ya. Benar. Oke, nah jadi itu tadi ya, kota juang, kota santri, kota kreatif juga ya. Dan ini yang membuat Biren ini menjadi satu kota yang unik gitu. Benar. Dan sangat worth it lah untuk dikunjungi gitu. Tapi tunggu dulu, ada satu pemain timnas lagi yang baru masuk nih ya, ada Subhan Fajri. Ya, dia adalah salah satu pemain Biren juga asal Aceh yang bermain atau membela timnas U19 juga. Wow. Baru aja nih, luar biasa ya. Jadi keren nih kalau misalnya bola Biren talentanya luar biasa juga. Oke, nah jadi kan tadi kita tuh udah bahas ya kenapa disebut dengan kota juang ya, karena Biren ini sempat menjadi ibu kota ya Ki. Ibu kota, benar. Ibu kota ketiga Indonesia dalam waktu seminggu ya. Terus kita juga udah bahas juga kenapa disebut dengan kota santri, karena memang banyak santri dan daya di sana. banyak pesantren ya, benar. Banyak pesantren dan banyak santri ya. Banyak, ya itu kan dua kriteria yang paling Iya. ini ya, yang paling cocok juga. Dan selain itu menjadi role model gitu ya untuk Iya. kota-kota lain ketika mereka membangun yang namanya tempat pengajian atau pusat pembelajaran agama. Terus juga kota kreatif ya. Kenapa kita ulang? Karena disuruh produser. Oh, iya. Coba ulang nih dari awal kayak ujian ya Kayak jadinya. ujian ya. Coba sebutkan Iya. 4 hal yang sudah kalian sebutkan tadi. Barusan ya. Gitu, ulang Oke, lagi. tapi memang yang Tika bilang tadi juga Ki, yang menjadikan Biren ini menjadi kota yang cukup worth it loh untuk dikunjungi gitu ya. Selain memang di setiap daerah itu punya kuliner yang khas gitu. Nah, tadi kita juga sempat membahas tentang Biren ini sebagai penghasil pisang gitu ya. Jadi banyak olahan pisang di sana, tapi yang paling terkenal adalah keripik pisang. Pisangnya. Iya, benar, olahan pisang yang paling terkenal di Biren itu adalah keripik pisangnya gitu, yang memang terkenal enak juga gitu ya. Terus juga ada makanan lain yang juga ini nih memang benar-benar Biren banget nih. Misalnya gitu ya, kalau kita lihat gitu ya, itu kayak Nagasari. Kayak Nagasari, benar. Ada bomnya juga tuh. Apa? Bom Nagasari. Bukan. Nagasaki. Iya. Hampir ya? Bukannya Hiroshima ya? Kan Hiroshima dan Nagasaki. Iya benar-benar. Saya tadi lagi mikir, bom apa? Hiroshima kok Nagasari gitu ya. Rupanya kurang satu. Kurang satu. Ya, Nah, karena tadi itu, waktu mata pelajaran itu masuknya setengah setengah jam aja, setengah jam. Jadi pas ngebahas Hiroshima aja, pas ngebahas Nagasaki nggak masuk. udah ke kantin kayaknya Iya. ya. Emang kebiasaan ya. Nggak boleh ya. Oke, tapi yang pasti kalau misalnya ngomongin soal Biren, ya ketika bilang tadi,
saya lebih milih untuk wisata kulinernya karena memang banyak sekali kuliner-kuliner yang bisa dicicipi dan bisa menjadi salah satu tujuan kita ketika mampir di sana juga karena Biren kan terkenal dengan kota lintas juga nih Iya benar. Selain tadi Nagasari, kotanya juga kecil ya Ki. Kotanya nggak terlalu besar juga. Iya nggak terlalu besar, jadi memang dia di jalan lintas terus agak kita masuk kiri tuh kotanya gitu ya udah gitu doang. Nah Nagasari kan rasanya unik banget juga nih kan di dalam daun pisang. Iya. Dia memang ada, enaknya. Iya, apa sih kayak kenyal-kenyal. Iya, agak kenyal-kenyal juga kan. Gitu. Terus pisang juga kan? Pisang juga, isinya, olahan pisang juga, benar. Juga. Nah, jadi memang ini dia kenapa Nagasari termasuk mungkin salah satu kuliner yang ada ya di Biren gitu. Di Biren. Karena Biren tadi itu adalah penghasil pisang. Penghasil pisang yang bisa dibilang banyak ya, termasuk banyak di sana. Dan selain itu juga Nagasari ini kan rasanya unik ya. Dia cenderung manis dan agak sedikit basah ya di dalamnya dan ada isian pisang serta manis dan basah ya manis dan basah. Oke. Dan paling enak dinikmati kalau misalnya lagi dingin-dingin. Oh wow. Misalnya sebenarnya dalam kondisi dingin ya. Dingin benar-benar, tapi dalam cuaca yang panas. Dalam cuaca yang panas karena gitu. Seger dia rasanya. Karena seger. Aduh, jadi pengen ya. Jadi pengen ya. Nah, terus juga selain pisang, keripik pisang, terus Nagasari, terus juga ada pulut bakar ijo. Pulut bakar ijo. Nah, mungkin sebenarnya pulut bakar ini kita bisa jumpai di beberapa tempat di Aceh gitu. Tapi memang di Biren itu terkenal juga pulut bakar ijonya. Benar, ada satu jalan ya yang kita lintasi juga ketika kita memasuki daerah Biren. Itu memang kiri kanannya menjual pulut bakar ijo itu tadi. Nah, lagi-lagi itu menggunakan daun pisang. Iya benar, masih dengan untuk keluarannya ya. Masih dengan urusan pisang itu tadi ya. Masih dengan pisangnya. Iya benar-benar. Tadi saya sedang mencari relate-nya di mana gitu bener. ya. Ternyata ini ada pisang. Bungkusnya. Ya daun pisang. Daun pisang gitu. Masih boleh. Tapi memang kalau pulut ini kan biasanya tuh enaknya tuh kalau dimakan dengan sendiri enak ya, dia sendiri enak, tapi kan kalau dicampur dengan kayak durian, itu kan enak juga ya. Terus kayak sama apa sih, kolak, olahan santan gitu ya, santan kolak gitu-gitu ya. Kalau kamu prefer yang mana tuh? Makannya pulutnya aja atau bareng dengan buah-buah lain? Kalau saya sih prefernya makannya dengan bareng kamu. Asik. Kamu yang di rumah yang nonton ya. Coba ya. Coba. Tapi yang perempuan aja. Ya. Tapi yang perempuan aja. Tapi yang perempuan, please ya, jangan ada yang laki-laki yang merasa ya. Nah, tapi memang banyak yang memiliki untuk makan pulut itu dengan olahan durian. Iya, kalau kamu. Nah, saya sukanya itu. Yang durian. Baik itu durian yang memang masih berbentuk buah atau yang sudah diolah menjadi apa sih namanya? Kolak gitu. Iya, nah itu memang kayaknya nih ada nih dijual di daerah Ulil ya. Pulang ini kita harus ini kayaknya harus ke sana ya, kayaknya ya. Ngidam juga kayaknya. Oke, selain itu juga kenapa dibilang unik? Karena warnanya hijau tadi. Dan ini menggunakan pewarna tekstil. Enggak dong. Bukan warna dong. alami. Bahaya dong. Ini menggunakan pewarna alami dan rasanya memang kalau rasanya sama kayak pulut biasanya, tapi karena uniknya karena warnanya aja gitu, warna hijau gitu ya. Oke, jadi kalau mau warna pink ya bisa. Bisa gitu aja sih, nanti inovasi mungkin ya. Iya, mungkin mau daerah lain pengen warnanya kayak baju Tika boleh. Iya, atau merah kuning hijau ya bisa juga. Boleh. Rasta nanti ya. Yang penting rasanya tetap sama. Rasanya tetap sama dan enak, gurih rasanya ya. Terus juga yang salah satu makanan yang memang terkenal itu dari Biren adalah bingkang. Nah, benar. Bingkang ini juga kan nggak ada pisang-pisangnya ya. Ada pisang, lagi nyari juga ya tadi ya. Ini di bingkang ini ada pisang apa ya? Ada olahan daun pisang juga nggak ada. Tapi ternyata ya kalau misalnya ngeliat bingkang ini, saya awalnya itu kayak ngerasa, ini kue ya? Maksudnya karena ada bawang goreng di atasnya. Iya benar-benar aneh banget. Itu kan bingkang itu manis ya. Tapi di atasnya tuh ada bawang gorengnya gitu. Jadi kita kadang suka bingung, bingkang ini sebenarnya makannya gimana sih konsepnya atau konsep dari makanan ini sendiri gimana gitu. Tapi ternyata itu yang bikin enak gitu. Iya, bikin unik juga. Rasa manis dan ada rasa gurih bawang goreng pedes-pedes. Ya benar-benar pedes manis bawang goreng gitu. Jadi unik juga. Saya pas pertama lihat ya, saya nanyain, ini acarnya ada nggak? Ini bawang goreng udah ada di atasnya, acarnya sama nasi ada nggak? Gitu konsepnya ya. Jadi iya, karena kalau misalnya saya ya pribadi ya kayak
makanan pedas sama makanan manis itu agak susah untuk bisa dicampurin gitu. Jadi tipe-tipe orang yang kalau makan makanan itu yang kalau pedas ya Pedas pedas aja gitu. Oh, oke. Nah, kayak misalnya ada tuh kejadian kalau kemarin udah lama sih sebenarnya di acara resepsi, tapi di dekat rumah kan. Terus ada orang makan biasanya kan kalau di acara besar itu kita makannya kuah belangong gitu kan. Nah, dia mungkin karena buru-buru atau pengen nggak bolak-balik. Jangan sampai habis juga, sekalian ambil. Jadi di piringnya itu udah ada kuah belangong, udah ada rendang, telur sambal sama ikan lado, ada semangka. Ada semangka tiduran di sampingnya. Ini konsepnya gimana ya? Dan semangka itu rasa kuah belangong. Rasa kuah belangong. Semangka itu kan nyerap air ya. Kan. Terus atau air semangkanya yang jatuh. Yang kalau air semangkanya yang jatuh yang ke kuah itu mungkin akan ketutup dengan rasa kuah belangong. Yang lebih kuat ya. Iya, tapi kalau kuah belangong yang keserap di semangka itu. Iya, makanya saya nggak paham itu konsepnya gimana ya. Apalagi mungkin memang tipe makannya kayak gitu ya. Mungkin praktis. Atau itu daripada bolak-balik ya. Ya udahlah ya. Kamu berarti tipe yang gitu juga? Enggak dong. Ada juga nih tipe-tipe yang misalnya nih makan di satu restoran pizza ya. Kan ada salad tuh. Apa sih kayak kita bisa ngambil sendiri kan kalau salad. Nah, ini jangan salah pemirsa ya. Jangan salah guys. Ada orang-orang yang pinter banget nyusun kayak seladanya dan lain-lain itu kan mangkoknya misal segini ya. Iya kecil ya. Untuk porsi yang kecil porsi sendiri deh ya gitu. Tapi gara-gara dia nyusun semangka dan lain-lain sampai tinggi gitu, jadinya dia tuh bisa ngambil dalam satu mangkok itu kayak untuk 2-3 porsi dan dia cuma bayar 1 porsi. Wow. Iya kan dia sekali makan ya istilahnya. Dan ini salut banget ya. Jadi kan karena kan dihitung per mangkok ya. Iya benar. Nah, jadi satu mangkok itu dia bisa bikin kayak 3 porsi di dalamnya di mangkok kecil itu. Ini skill yang kayak gini nih. Saya luar biasa banget ngelihat orang yang punya skill yang kayak gini. Dan ini ada teman saya 2 orang yang punya skill kayak gini, Ki. Teman kita salah satunya. Kayaknya kita bisa belajar sama dia nggak sih? Nah, jadi mungkin itu juga yang terjadi kayak kamu bilang tadi. Bener. Di kondangan itu kadang-kadang orang memanfaatkan satu piring itu untuk bisa dapat semua. Ya kalau bisa tuh ketan-ketan di dalam itu semua juga ya. Di situ aja gitu. Jadi saking jagonya ya, tapi orang-orang bisa kayak gitu ya. Nah jadi memang bisa hemat waktu juga. Bisa hemat waktu juga. Nah tapi memang itu yang benar-benar enak untuk bisa dinikmati juga beberapa pilihan kuliner tadi yang ada dari Biren. Nah kalau untuk tradisi sendiri. Satu lagi deh kalau kuliner. Nah nggak asal nih kalau kita nggak bahas yang namanya sate matang. Oh iya benar. Ya. Banyak yang nanya ke saya juga sate matang. Ini emang satenya sebelumnya belum matang gitu ya. Iya benar. Ini sate matang memang karena nama tempatnya atau daerahnya itu adalah Matang ya, daerah Matang gitu ya. Iya, memang mereka udah cukup dewasa juga ya, karena udah matang. Mereka udah mature ya. Udah mature juga karena memang udah matang ya. Jadi makanya namanya sate matang. Namanya sate matang, tapi yang memang terkenal di sana adalah sate matang. Kalau misalnya saya mampir biasanya adalah sate matang kuli. Bukan. Iya juga ya benar. Matang kuli ya. Bukan banyak kuli juga di sana enggak. Kuli dewasa dong ya. Kuli yang udah matang. Kuli yang udah matang. Tapi memang namanya matang kuli. Iya. Kenapa ya namanya matang kuli? Iya juga ya. Nanti kita coba cari sejarahnya. Kita coba cari tahu ya. Di Grogol juga. Iya benar. Sate apaleh Grogol biasanya. Nah, itu juga jadi salah satu destinasi pilihan ya. Wisata kuliner untuk siapapun tamu yang datang, bahkan nggak harus tamu juga sih, kayak warga lokal ya, warlock juga makan di situ ya kan. Jadi kayak bosan masak udah deh kita ke apaleh gitu ya. Dan itu bukannya 24 jam gitu. Nah, kalau tadi tuh kita sempat cerita itu kan beberapa pilihan kuliner yang ada gitu di Biren. Nah, tadi kita juga sempat bahas tentang kalau di sini tuh kan penyajian setiap ada pesta dan lain-lain itu kan penyajiannya kuah belangong. Nah, kalau di Biren itu punya tradisi yang berbeda gitu. Jadi di setiap acara-acara besar atau juga pesta, selain mungkin memang ada juga yang menyajikan kuah belangong, tapi di sana tuh khasnya adalah bandeng. Ikan bandeng gitu ya, bandeng bakar. Bandeng bakar. Dan ini yang menjadi ciri khas di acara-acara yang ada di Biren ya? Yang ada di Biren. Sampai mereka itu ternyata ya, fakta uniknya di setiap kampung ya, atau di setiap gampung kalau kita di Aceh bilangnya, itu mereka menyediakan tempat yang drum bensin itu mereka dibelah gitu dua, dan itu menjadi tempat untuk membakar
yang namanya bandeng itu tadi di Oke. belakang rumah acara itu. Oh, yang gitu. punya acara Bener. gitu ya. Oke, Jadi warga oke. di situ nanti ngebakar ikan itu semua untuk disajikan untuk para tamu. Gitu. Oke, nah jadi ini yang berbeda mungkin ya di setiap acara yang ada di Aceh biasanya kita pasti menemukan kuah belangong dan disajikan kuah belangong. Nah di Biren juga mungkin kita tetap bisa menemukan kuah belangong tapi dengan tambahan itu tadi ya kayak party Benar, party ikan bandeng ya. Party ikan bandeng ya. Jadi orangnya yang party ya, Ya, bukan orangnya yang ikannya. party bukan ikannya karena ikannya kan dibakar guys ya. Jadi nggak Ikannya mungkin udah dibakar ya? nggak mungkin dia party Nggak ya. mungkin dia party. Ini adalah akhir hayat kita kata Akhir-akhir. ikan-ikan itu. Iya, jadi sambil dibakar sambil ngobrol gitu ya di sampingnya ya. Ini gimana? Inilah nasib party kita ya? terakhir kita gitu ya. Nggak gitu konsepnya. Oke, tapi enak memang ya. Itu jadi salah satu keunikan juga. Selain Iya. itu juga ternyata di sana juga penghasil udang ya, Tika ya. Nah, itu salah satu potensi daerahnya. Jadi memang di sana tuh ada budidaya udang windu. Udang windu. Iya, bukan Oke. udang rindu ya. Oh, bukan. Bukan. Kangen dong udangnya. Bukan. Beda ya, udang nggak rindu. Udang Udang rindu dan udang nggak rindu. Beda. Oke. Jadi budidaya Udangnya galau terus ya kayaknya. Udang rindu. udang apa yang suka galau? Ya ini. Udang rindu. Udang rindu. Rindu bukan windu sebenarnya Windu, bukan. jadi budidaya udang windu. Nah, ini salah satu potensi daerah yang ada di Biren gitu. Dan apa ya? Kalau saya sendiri sih belum pernah lihat atau juga mungkin lihat ada ya kayak yang di di tambaknya. pinggir jalan ya tambaknya. Oh, yang dijualinnya. Iya, tambak. Iya, mereka ternyata ada banyak tambak juga Iya, benar. gitu. Kalau rasanya sih nggak tahu nih bedanya apa udang windu dengan udang nggak windu. Mungkin lebih ngangenin rasanya ya. Bisa jadi Iya, ya. lebih ngangenin rasanya. Yang mau ngundang kita ke Biren untuk makan udang windu, Iya, kita siap kita ya. siap ya kemanapun diundang. Siapin aja mobil apa travel gitu atau apa gitu. Enggak dong. Oh iya. Naik motor. Oh, naik motor dong ya, Biar cepet berdua nyampe gitu. ya. Oke, terus juga di sana tuh ada yang khas ya di daerah Biren itu ada boh giri. Ada bogiri. Nah, benar. ini yang cukup khas Atau juga. jeruk Bali ya? Iya, benar. Kalau kita di sana tuh sebutnya boh giri. Yang mungkin bisa dibilang ini juga jadi salah satu apa ya kulitnya itu dijadikan mainan nih sama anak-anak biasanya benar, gitu. benar. Kalau saya dulu sempat juga itu nyari apa kayak kulitnya buah giri ya. Itu untuk buat mainan gitu. Ketahuan ya miskinnya ya. Iya, bukan miskin, kreatif. Kreatif ya, Kalau iya, anak-anak benar, sekarang benar. coba tuh kita Pembelaan kasih. Nggak apa-apa kita harus saling bela ya. Karena sama. Sama di usia segitu Di usia kayak kita segitu. mainnya apa yang ada sampah gitu ya. Sampah bisa dijadiin mainan guys, tapi kreatif. Jadi makanya lihat kita tuh banyak yang pinter. Banyak yang pinter. Iya. Kayak saking pinternya kita ngebohongin orang kerjanya. Tapi Ki memang kalau mainan yang Ya. biasanya dibikin sama anak-anak itu kalau pakai buah ini apa sih kayak kapal-kapalan Iya, gitu kayak ya? mobil-mobilan. Oh, mobil-mobilan. Mobil-mobilan Oke, ya oke. seringnya kapal-kapalan juga sering. Bukan kapalan ya. Bukan kapalan, Bukan beda kapalan, lagi. itu beda lagi. Beda Itu penyakit lagi, kulit ya. penyakit Tapi kulit. emang kapal berbentuk kapal. Jadi memang saat itu kita dituntut untuk kreatif supaya Kreatif. bisa bahagia. Supaya gitu bisa ya. bahagia dan supaya bisa main karena kalau Supaya bisa berharap main. orang tua yang beli nggak ada Nggak harapan guys ada ya harapan. karena kebutuhan yang lain lebih banyak. Lebih banyak gitu. Dan faktanya Iya. juga ternyata di Biren itu banyak pohon-pohonnya ya, banyak pohon Iya, giri. benar-benar. Dan Itu biasanya terdapat banyaknya itu pohon-pohon itu tuh di daerah Matang Gelumpang 2 kalau nggak salah. oke, MTGLP ya. Ini bukan Matang Kuli lagi ya. Beda lagi. Ini MTL GMP. MTLGLP. Oh, Iya. MTL GLP. Jadi kalau BTJ KNO ini MTL GLP, ya, Matang Matang Gelumpang. Gelumpang. Nah, Oke, gitu. jadi kalau misalnya apa nih pemirsa atau penonton semua yang punya istilahnya punya kesempatan untuk melewati Biren, kayaknya kalian udah punya banyak referensi nih. Iya. Kayak tadi sejarahnya kita udah jelasin, terus kita udah sampein juga tadi kulinernya apa-apa aja. Iya. Dan kalian bisa nikmatin semua yang ada di Biren itu secara istilahnya secara gampang juga ya, nggak Iya. perlu effort yang luar biasa juga karena kayak kuliner-kuliner itu bisa kalian dapetin cuma tinggal belok kiri aja nggak jauh Iya, dari nggak jauh. jalan lintas Di situ juga. udah banyak pilihan-pilihan makanannya juga gitu. Selain Benar. memang tempat-tempat wisata yang juga di Biren ini banyak gitu. Oh, Ada iya, beberapa benar, tempat benar. wisata gitu ya. Dan kalau kita bilang kayak tadi tuh pas kita membahas tentang Kota Juang, nah salah satu tempat wisatanya tuh yaitu Rumah Bung Karno itu Rumah tadi. Bung Karno itu tadi ya. Atau juga Pendopo. Benar, Nah, di benar. situ mungkin, nah kalau saya sendiri Ki belum pernah nih masuk langsung ke dalam pendopo itu untuk melihat gimana sih
bentukannya, iya di dalam itu gimana, interiornya kayak iya, gimana gitu terus ya. mungkin ini kursi yang pernah didudukin sama Soekarno gitu belum ya, pernah. Ya, Dia saya juga pengen. belum pernah ya, benar. Itu kayaknya kita pengen deh sekali sana gitu kayak wisata sejarah karena kita perlu tahu juga kan gimana sih Soekarno kondisinya saat itu ketika dia tinggal di Biren dan katanya juga nggak ada yang diubah juga yang signifikan dari bentukan rumah tersebut gitu ya. Jadi masih adalah pertinggal-pertinggalan. Iya, dan di situ. memang pelaku sejarahnya, jadi kayak yang tahu sejarahnya persis itu juga masih ada orangnya. Oke, kita datangkan langsung orangnya ya. Iya, enggak, ada bukan. ya. Namanya kalau nggak salah Carong Sulaiman. Oke. Kalau nggak salah ya. Oke, Jadi Carong itu artinya pintar ya kalau misalnya dari bahasa Sarong, Aceh. Sarong. Sarong. Sarong Sulaiman kalau nggak salah. Jadi Oke, memang benar. masih ada pelaku sejarahnya yang masih bisa menceritakan sama kita detail tentang seperti apa sejarah rumah Bung Karno itu sendiri gitu. Jadi kalau kita ke sana kita nggak hanya cuma bisa menikmati rumahnya aja gitu. Iya, Jadi kayak tapi dijelaskan ya. iya, bisa sambil dijelaskan. Jadi kalau memang yang kayak kita nih Ki mungkin belum pernah nih langsung Benar. melihat dan mendengar sejarahnya, bisa nih langsung nanti ke Biren main ke rumah Bung Karno atau juga Pendopo, Iya. jumpain nih Pak Sarong itu iya, tadi ya. Iya, benar. Oke, jadi menarik juga ya. Misalnya masih ada saksi yang hidup ya, saksi yang bisa dibilang masih bisa menceritakan. Iya, karena kan memang walaupun cuma seminggu ya, tapi kan ini benar-benar menjadi sejarah juga untuk Aceh, Pastinya khususnya dong. gitu Biren. Karena kenapa bisa tiba-tiba pindah ke Biren gitu, ibu kota Indonesia? Kalau tiket tahunnya tuh dikit aja. Kalau nggak salah setelah Yogyakarta itu jatuh ke tangan Belanda, akhirnya pemerintahan Indonesia itu dipindahkan sementara ke Biren gitu. Nah, untuk lengkapnya nanti kita jumpain bapak yang satu itu ya. Oh iya, benar. Kita jumpain bapaknya dan kita tanya langsung ya. Oke, tapi kita Kenapa? tidak bisa menghadirkan hari ini. Nggak bisa. Karena nggak muat kursinya. Nggak muat, Iya, benar. nggak muat. Takutnya nanti harus dibawa kan nggak mungkin, nggak sopan sama orang Nggak tua sopan. ya, nggak boleh. Jadi nanti kita langsung ke sana aja. Jadi produser next kita syutingnya langsung ke daerahnya, Ke daerah ya, ke Biren ya, kotanya. oke? Enggak dong. Oke, selain itu juga kalau ngebahas soal Biren ya, ini menjadi kota yang kedua atau ketiga yang bisa dibilang lumayan maju gitu ya. Oke. Karena banyak, karena tadi santri nih kita bilang Iya, ini, iya. ada santri, terus tempat orang-orang menuntut ilmu dan belajar. Tapi ternyata kita juga bahas tadi ada pergerakan dari anak-anak mudanya yang kreatif. Dan ternyata juga di sana lumayan maju tempatnya, kotanya, karena juga banyak kafe-kafe atau tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat nongkrong juga. Iya, gitu. benar. Jadi memang kayak kafe-kafe kekinian ya, itu juga udah banyak Udah di banyak, sana. Terus benar. untuk pilihan wisata tuh nggak melulu misalnya alam dan lain-lain. Walaupun memang di Biren sendiri itu ada pantai yang memang menjadi salah satu tujuan wisata yang ada di Biren gitu. Terus juga yang paling terkenal deh, yang pasti kita lewatin, Bateili. Bateili, Nah, benar. ini kayak nggak pernah sepi nggak sih Nggak pernah Bateili? sepi, benar. Kecuali lagi pasang ya. Kecuali apa sih? dipasang. Iya. Kemarin itu kan sempat di-share juga ya videonya bencana yang istilahnya kurang menyenangkan juga karena Iya. debit airnya tinggi, Tinggi, dan akhirnya beberapa warung di pinggiran kiri kanan itu Oke. terendam banjir Oke, itu. Oke. gitu. Nah, itu yang mungkin paling terkenal juga dari Biren salah satunya, di mana setiap orang kayak pengen mampir aja ke situ ya kan. Iya, gitu. apalagi rujaknya. Rujaknya benar, itu juga Rujak terkenal Bateili. banget, rujak Bateili. Ini karena memang apa ya, bisa dibilang posisinya juga kan di pinggir Di jalan pinggir lintas, jalan, jadi nggak harus masuk ke dalam lagi. Kita tuh yang mau ke arah timur itu bisa mampir dulu deh di sini. Mampir Jadi dulu, jadi rest ya. area juga nggak sih? Jadi rest Bateili? area juga, Iya, setuju. benar. Jadi Karena memang- airnya lumayan segar, debit airnya juga lumayan banyak gitu. Iya, jernih juga sih. Jernih juga. Kalau nggak Di musim tertentu. Iya, di musim tertentu gitu. Jadi untuk anak-anak juga, mungkin kalau untuk anak-anak bisa dengan pantauan orang tua ya, untuk mandi di situ, untuk main di situ gitu. Tapi kalau untuk yang udah tua-tua ya jaga diri. Iya, masa mau dipantau sama anak-anaknya? Iya, kan nggak mungkin. Beda ya. Saya mau juga dipantau sama anak-anaknya enggak aja. Tapi kayak Tika bilang tadi, kalau misalnya kamu pengen mampir ke situ, pastikan dulu kondisi debit airnya itu cocok, Iya, dan sesuai mungkin gitu ya. sesuai, kemungkinan Aman lebih aman. tepatnya ya. Oke. Dan jangan sampai juga kalau misalnya airnya terlalu keruh, itu lebih baik kamu
ya mungkin balik di lain makan waktu rujak gitu. aja deh. Makan rujaknya Iya, aja makan deh. rujak Karena aja pemandangan dulu. juga bagus kan Iya, ya. iya benar. Adem aja pokoknya adem di aja dalam gitu situ ya. bawaannya. Dan yang pasti juga selain wisata kayak Bate Ilik, Iya. terus juga pantainya, ada juga wisata air terjun Ki Air di sana. terjun, Nah, iya ini benar. nih kita kan searching tuh ya wisata apa aja yang memang menarik di Biren gitu. Nah, kalau untuk air terjun ini sendiri nih saya belum pernah nyampe ke sana Ki. Kamu pernah nggak? Air terjun ini namanya apa ya? Di situ sih Cerace kita ya? Cerace gitu, Cerace ya? Saya belum tapi pernah di juga. Sama dia? bukan sama dia, Oh, bukan. sama kamu. Sama kamu. Bukan. Oke. Sama Gading kalau nggak salah. Sama Gading ya? Oh, Sama oke. Gading Martin. Oh, bukan dong. Artis dong. Bukan Wah, dong. Sampai ya. sana minta foto ya. Iya, beda lagi. Tapi memang ada Giselnya wisata. juga nggak? Nggak ada. Nggak, beda dong. Ada yang 9 menit. Oh iya. Tit. Oke, jadi ada saya mau bilang apa ya? Air terjun Air terjun ya benar. Di Sama Gading. Daerah Sama Gading. Oke, Nah. saya belum pernah ke situ. Jadi saya coba searching juga, tapi memang tempatnya bagus. Tapi belum tahu nih akses ke sana kayak gimana. Mungkin ada orang Biren yang lagi nonton atau baru nonton video ini, episode kali ini. Ya. Kalian bisa komen di bawah, kalian Ya. bisa kasih tahu deh kalau jalannya itu kayak gimana, aksesnya udah kayak gimana. Aksesnya gitu ya. seperti apa? Memungkinkan nggak sih untuk kita-kita yang jompo ini mengakses air Tempatnya terjun gitu itu, ya. tempat itu ya. Kalau memang kira-kira agak rumit, kita kan jadi tahu diri Iya, ya. gitu. jadi kita kayaknya kita mundur deh. Ya kita gitu. mundur. Tapi kalau memang bisa kok untuk yang jompo, oke kita maju. Oke, kita maju. Gitu ya. Nah, Oke. selain itu juga apalagi nih kalau kita tempat membahas wisata di sana? itu tadi ya, tempat wisata mungkin itu beberapa gitu. Nah, tapi yang menarik kita bahas seperti yang kamu bilang tadi kan udah ada kafe-kafe kekinian ya, Ki Benar. ya. Jadi lifestyle di sana itu kan memang udah berubah banget. Walaupun Biren itu adalah kota santri gitu, tapi kafe-kafe yang kekinian juga tetap ada gitu, tetap apa ya bisa dibilang nggak tiba-tiba nggak ada kafe atau nggak ada tempat nongkrong yang proper, yang bagus, estetik, ya benar. gitu. Tapi mungkin baru-baru ini yang kita tahu di Biren itu keluar peraturan bahwa oke, ada kafe-kafe yang baru, kafe-kafe yang estetik kita bilang gitu, tapi tidak boleh ada live music. Oh, Nah, oke. Berarti nggak boleh ada live music di Iya. kafe-kafe di sana ya? Iya kan kita baca ya beritanya, Iya, kita dengar benar, juga benar. gitu beritanya. Benar, iya saya sempat baca sih. Iya, jadi di sana nggak apa-apa nih boleh mau nongkrong gitu ya, tapi tidak untuk live music. Nah, Oh, jadi memang oke. mungkin Menjaga citra menjaga ya. citra Biren ini juga sebagai kota santri. Nah, jadi kamu Iya. kalau nongkrong di sana nggak bisa tuh, kamu nggak boleh, bukan nggak boleh sih. Kalau sukanya live music kamu nggak bisa nyari tempat-tempat yang kayak gitu. Iya. Emang kamu senengnya nongkrong di tempat yang ada live musiknya atau enggak? Saya lebih suka yang nggak ada orangnya sih. Ada orang. Siapa yang mau ngelayani? Iya, saya melayani diri sendiri sih sebenarnya. Bikin ya, kafe lebih. sendiri, Bikin kafe ya. sendiri ya. Nah, tapi memang iya kalau ada seru ya. tipe yang nongkrongnya tuh suka yang sunyi, suci. suci, bukan. Suci bukan dong. Bukan, nggak ada Sunyi, sunyi. sunyi, Ya kalau iya. suci ke masjid, guys. Gitu, bukan nongkrong. Mensucikan diri. Sucikan diri. Oke, Tapi yang kalau yang sukanya santai. sunyi ya santai gitu, nggak terlalu berisik. Karena kan gini ya, konsep live music itu kan beda-beda. Benar. Ada yang memang live musicnya masih bisa kita nikmati nih, masih ramah Iya, kuping ya, iya. masih ramah di telinga kita. Belum ada polusi suara Iya, gitu ya. masih ramah, masih bisa nih, kita masih bisa ngobrol dengan intonasi dan juga nada yang di pertengahan, Standar lah, normal ya. normal gitu. Tapi ada juga live music yang kalau kita dengar itu kayak kita ngomong aja nggak bisa guys. Jadi Benar. benar-benar duduk di situ buat nongkrong dan denger mereka nyanyi gitu Iya, sebenarnya iya, gitu, iya. ya Bukan, kan? makanya mungkin diklasifikasikan kafe yang digunakan untuk nongkrong, Iya. ada yang untuk ngobrol sama teman-temannya atau misalnya ngebahas soal kerjaan itu nggak Beda banget ya lagi. gitu ya, karena apa namanya bising suara musik itu Benar, tadi benar, gitu. benar. Kan nggak Dan- lucu ya kalau misalnya lagi ngobrol panjang lebar tapi saling teriak-teriak gitu Iya, kan. benar. Ah gimana? Iya, jadi kan ngomongnya tuh kayak lomba-lombaan nih, Iya. siapa yang iya, enggak gitu. Kayak ngomong di atas motor. Iya, benar. Ya teriak-teriak. Jadi Nah, teriak-teriak. mungkin itu juga yang membuat pemerintah daerah Biren ya, mungkin oke deh udah nggak apa-apa bisa nongkrong tapi tidak dengan live music. Tidak dengan Untuk live kenyamanan music. Iya, ini benar. juga kali Mungkin ya. untuk Masyarakat sekitar juga. gitu. Nah, yang serunya adalah ada beberapa dari anak muda di sana juga melakukan istilahnya menyuarakan gitu. Lebih tepatnya para musisi gitu ya. Oke. Mereka menyuarakan apa namanya untuk
kembali dipertimbangkan sebenarnya live music ini boleh dilanjutkan atau tidak. Tapi belum ada titik terangnya sampai sekarang. Ya kita doakan aja lah pokoknya yang terbaik yang deh terbaik gitu ya. gitu. Karena memang mungkin mereka ya satu sisi ingin menyalurkan kreativitas gitu ya, tapi wadahnya nih yang nggak ada gitu. Atau mungkin ya dicari win-win solution aja kali Ki. Jadi oke, kalian boleh tetap bikin live music tapi yang tidak mengganggu atau juga tidak bising. Iya benar. Mungkin kalian bisa memilih daerah yang agak sedikit tinggi, mungkin ya di atas gunung sana. Di atas gunung ya, mungkin lebih aman gitu. Jadi arah ke Takengon aja deh kalau mau live music. Ya gitu. Kejauhan ya. Tapi yang pasti ketika bilang tadi, semoga ada solusi yang istilahnya saling adil ya. Adil win-win solutionnya pastinya gitu. Oke, selain itu juga misalnya kalau kita bahas soal Biren apalagi ya berarti ya? Tadi kan kita sempat barusan aja tuh yang mau live music kan ke arah gunung tuh ya. Kalau ke arah gunung, dari Biren ke arah gunung tuh kan berarti udah ke arah Takengon ya. Tapi sebenarnya masih ada potensi daerah Biren yang menuju arah Takengon yaitu sawit Ki. Oh iya sawit. Nah jadi lebih banyak sawit tuh daerah jalan mau ke Takengon sana gitu. Tapi yang masih masuk ke kota Birennya gitu. Jadi ternyata banyak ya selain pisang tadi ya. Ada juga sawit juga di sana. gitu. Itu kalau saya nggak salah di daerah Juli ya. Oke, daerah Juli. Benar. Lewat Juli itu udah lewat Juli, Agustus, September. Ya benar. Karena kita masih di Mei sekarang ya. Beda dong konsepnya. Saya pertama kali emosi ya kita ya. Saya pertama kali lewat situ kan. Ini nama daerahnya Iya benar. Ini nama daerahnya Juli gitu. Iya benar Juli. Sekolah SD 1 Juli gitu kan. Ini dibangunnya. Jadi saya ngelihat sekolah kalau nggak salah ya. Sekolah yang ya itu Juli kan. Oh ini dibangunnya Juli. Ternyata pas lihat pelan kiri kanan tuh kok ini nama daerahnya Juli gitu. Wah unik. Nanti kita cari tahu ya kenapa namanya Juli. Kenapa namanya Juli? Karena kita anaknya suntuk ya. Jadi kayak agak bosan. Matang Kuli kita coba kulik kenapa Matang Kuli ya. Sama Gading Martin juga kenapa. Gading Martin itu tadi kenapa namanya gitu ya. Ada Gisel atau enggak ya? Iya benar. Setelah Juli saya penasaran juga kenapa nggak ada Agustus ya. Iya kenapa sebelum Takengon itu Juli Agustus dulu, September gitu ya baru Takengon. Penting banget ya. Iya tapi daerah Juli itu ada nama satu tempat wisata juga ternyata yang namanya saya lupa ya namanya apa ya. Cot Panglima. Oke, Cot Panglima itu kayak daerah yang lumayan tinggi yang pemandangannya adalah kayak padang luas gitu, misalnya kayak daerah Biren lah kelihatan lah dari atas itu karena daerah yang lumayan tinggi dibandingkan dataran di bawahnya gitu, jadi view-nya lumayan bagus. Cot Panglima. Nah, jadi mungkin yang ngelewatin Juli sebelum ke Agustus bisa mampir dulu ke Cot Panglima. Masih Agustus. Masih ya. Tapi memang walaupun itu menjadi salah satu potensi ya wisata, tapi kondisinya kayaknya masih kurang terawat ya Ki. Benar. Ya, jadi karena daerah lintas mungkin ya. Sampah juga gitu. Mungkin selain memang karena jalan lintas, sampah, terus juga banyak pohon-pohon lain yang mengganggu pemandangan gitu. Jadi mungkin kalau agak dirapihin, agak disusun dengan baik gitu, mungkin benar-benar bisa jadi tujuan wisata yang bagus juga. Yang lainnya gitu. Jadi dari Biren, Juli, Agustus dulu, Cot Panglima, baru September. Ini kayak ngelewatin nama-nama bulan ya. Tapi selain itu juga buat para pemirsa ataupun para pengunjung ya, para traveler siapapun yang melewati jalan itu juga harus menjaga yang namanya kebersihan juga gitu. Siapapun deh ya, pokoknya kita kalau ngelewatin atau pergi ke tempat orang ya kita juga harus mengikuti budaya mereka dan juga menjaga tempat mereka gitu. Kalau kita ngelewatin daerah yang tempatnya kotor berarti budaya kotor kita boleh dong kita mengotorkan diri lagi gitu ya. Enggak gitu konsepnya ya. Kita jangan menambah gitu. Jangan menambah beban sampah itu tadi ya. Nah seru banget bahasin tentang Biren ya, yang ternyata banyak sekali sejarahnya, terus juga wisata kulinernya, terus juga tradisi-tradisinya ya. Figurnya juga tadi udah kota juang, kota santri, kota kreatif, terus juga beberapa wisata kulinernya yang luar biasa, yang paling terkenal sate apaleh gitu ya. Apaleh, terus juga pokoknya banyak deh yang udah kita bahas tadi, nonton dari awal ya. Di drag ke belakang. Lagi. Selanjutnya kita bakal bahas tema apa atau di episode selanjutnya. Makanya buat kalian tetap pantengin ya BJ di akun channel YouTube-nya TVRI ya. Kalian bisa langsung searching dan cari pembahasan menarik lainnya tentang Aceh, bakal kita kulik habis-habisan di
program ini. Tapi Ki, walaupun kamu udah ke kalimat closing ya, kata produser kita belum boleh tutup. Oh iya. Oke, kita lanjut lagi. Sambil makan siang. Sambil makan siang kayaknya ya, Pak Prot ya. Enggak, karena memang Biren ini karena sebegitu menariknya gitu. Sebenarnya kalau mau kita kulik tuh nggak cukup. Kayak sejam atau setengah jam gitu nggak sih? Karena habis ya bahkan banyak hal gitu. Karena memang kayak kita bahas Kota Juang aja itu juga kan udah sejarah yang luar biasa ya, dan beruntungnya masih ada nih pelaku sejarahnya gitu. Nah tapi kalau untuk Kota Santri, nah kita nih kan penasaran juga sih kenapa sampai selain mungkin karena memang banyaknya pesantren di sana, terus juga banyaknya santri di sana, sampai Biren ini disebut dengan Kota Santri gitu. Sebenarnya jadi sejarahnya. Model ya. Jadi memang ternyata masjid yang pertama kali ada di Samalanga itu diresmikan oleh Iskandar Muda. Nah, udah lama sekali juga ya berarti peletakan batu pertamanya gitu. Nah, jadi mungkin ini juga yang memicu, atau bukan memicu sih, jadi kayak yang membuat menjadikan Biren ini salah satunya adalah sebagai kota santri. Kota santri gitu ya. Ternyata sejarahnya udah lama sekali dan terbentuk sejak zaman Sultan Iskandar Muda ketika beliau istilahnya membangun masjid ya pertama kali, dan peletakan batu pertamanya adalah sama beliau langsung Iskandar gitu. Muda. Jadi masjidnya itu sampai sekarang masih ada, Ki. Oh, masih ada ya? Masih ada. Jadi itu juga pusat apa sih kita bilangnya ya? Pusat pendidikan atau pendidikan Islam ya. Jadi kayak pusat pengajian juga di situ gitu, pembelajaran Islam dan lain-lain. Jadi kalau mau lihat itu bisa main-main ke Samalanga gitu. Jadi mungkin mau melihat sejarah selain sejarah Kota Juang tadi, ini kan ada sejarah Kota Santri. Jadi kalau mau itu bisa langsung main ke Samalanga gitu. Ternyata udah lama banget juga ya istilahnya pergerakannya. Dan selain itu juga saya pernah dengar cerita dari sepupu saya. Dia orang yang juga ngaji di sana. Kata dia di sana bahkan bisa dibilang Samalanga itu kayak satu kota baru gitu. Jadi saking ramenya, saking banyak santrinya di sana, bahkan dayah mereka itu kayak jadi satu kecamatan baru juga gitu. Itu khusus dayah Abu Mudi itu? Iya benar, Abu Mudi itu. Jadi saking ramenya dan banyak bangunan di situ karena agak sedikit jauh juga kan dari jalan lintas untuk masuk ke dalam. Tapi di sana itu rame banget santri-santri yang belajar. Jadi bisa dibilang suasananya itu udah benar kayak kota baru gitu, saking ramenya gitu. Tapi sebenarnya dayah Abu Mudi ini sendiri karena namanya Abu Mudi atau Mudi itu singkatan sebenarnya? Nah itu saya kurang tahu ya. Ayo kita cari tahu ya. Jadi ternyata kalau nggak salah Mudi itu singkatan. Oh singkatan dari jadi, M. Kita coba cari apa singkatannya ya. Oh singkatan dari Mahadal, M, Ulum, Ulum, Diniyah Islamiyah. Mahadal, Ulum, Diniyah, dan ditambah Islamiyah. lagi Masjid Raya ujungnya gitu. Masjid Raya? Jadi makanya Mudi Mesra. Oh iya, Mudi Mesra. Ya benar ya. Kenapa Mudi Mesra? Bukan Mudi yang mesra ya. Jadi Mesra itu adalah Masjid Raya. Gitu. Fun fact ini ya. Nah, baru tahu kan? Sama baru tahu juga, googling guys. Googling ya. Makanya googling. Saya baru tahu itu singkatan ternyata. Iya, jadi memang itu benar-benar jadi contoh ya. Ki, dayah yang tadi itu tuh jadi contoh. Dan ini juga dia ini salah satu pendidikan pesantren modern ya, Ki? Benar. Sampai sekarang juga ternyata mereka itu udah ada yang namanya dari tingkatan SMA, terus sampai mereka juga udah ada tingkatan kuliah juga. Oh benar, jadi nggak cuman ilmu agama aja ilmu agama aja, tapi ilmu dunia pelajaran juga umum, dipelajari. pelajaran umum juga ada, ilmu dunia, ilmu hidup, ya. Ilmu hidup. Iya. Tapi memang udah seimbang gitu ya. Jadi buat kalian yang misalnya pengen nih gitu ya untuk belajar agama di Mudi gitu ya di Samalanga, kalian juga tetap bisa yang namanya kejar yang namanya dunia perkuliahan. Benar-benar, karena memang ternyata dari dayah Abu Mudi ini sendiri juga banyak menghasilkan ahli-ahli IT. Jadi selain ahli agama lah kita bilangnya ya, nanti menghasilkan ulama-ulama besar ya. Tapi juga banyak expert bagian IT nih. Wah keren ya, udah ustadz jago coding gitu ya. Itu keren loh, misalnya udah pintar agama, terus pintar komputer. Iya benar-benar, juga bahkan gitu ya. lulusan-lulusan dari Abu Mudi ini sendiri kita tahu ya, ini udah terkenal banget kalau lulusan dari Abu Mudi ini sendiri bahkan membuat atau juga membangun pesantren baru, Ki. Jadi ilmunya tuh
diturunkan lagi gitu di pesantren-pesantren lain yang memang turunan lah kita bilangnya, hasil yang bikinnya Hasil itu adalah didikan. murid dari ya lulusan dari Abu Mudi ini sendiri. Keren ya, keren banget ya. Jadi terus bersambung ya istilahnya ya, udah dari istilahnya udah dari satu murid, terus dia pulang ke daerahnya, dia ngebangun lagi satu tempat pendidikan agama gitu. Jadi istilahnya terus menyebar gitu ya. Iya benar. Jadi memang apalagi Aceh kan memang terkenal sebagai daerah yang pendidikan agamanya tuh kan lumayan bagus ya, bagus dan juga kental banget gitu. Benar. Nah, termasuklah Biren sebagai kota santri gitu. Wah, seru banget. Ini perjalanan membahas Biren ini dari sejarahnya sampai ke kota santrinya, sejarah kota juangnya sampai ke kota santrinya, bahkan yang sebagai kota kreatif itu tadi Kota Ki, ya. kreatif. Jadi imbang ya Ki? Imbang sih dunia sebenarnya. akhirat. Dunia akhirat Dunia ya. Jadi akhirat, kalau ya. misalnya kalian mau cari dunia dan akhirat, Ada di mungkin Biren. bisa jadi di Biren ya. Ada di Biren. Gitu. Tapi kalau kamu sendiri nantinya Pilih dunia atau akhirat? bukan Enggak dong, ya mau nggak mau kamu harus ke akhirat Ki, Iya, ya. Itu benar. bukan pilihan. Maksudnya nanti ketika kamu mungkin sudah berkeluarga, punya anak, kamu memilih anak kamu tuh untuk melanjutkan Nah. pendidikan itu di mana? Di Wah, sekolah aduh. umumkah atau ke Umumkah? Daya Abu Mudi? Atau Daya Abu Mudi ya. Ini pilihan yang berat sih Berat. sebenarnya ya. Karena memang karena belum ada jodohnya Ya, juga. itu dia. Makanya berat Itu ya. makanya Jadi berat. anaknya juga belum Jadi kelihatan. bingung ya. Nah, jadi bingung. Ini mau membawa istri kemana aja belum Membawa tahu. istrinya belum Karena tahu istrinya ini belum gimana. ada. Karena gitu belum ada ya. ya. Tapi kalau misalnya saya disuruh milih nih ya, disuruh milih antara dunia akhirat dan dunia Mungkin Nggak dong. ya, gitu. Nggak bisa milih dong. Nggak bisa milih ya, tapi Gitu kan memang saya lebih sejalan. prefer sebenarnya ilmu agama itu penting, jadi Ya. jadi pondasi gitu ya, jadi pondasi. Jadi kalau misalnya dari umur 5 lah gitu tahun Ya, pertama ya. kali dia belajar 5 sampai 10 ya atau 5 sampai 15 ya dia belajar agama aja dulu gitu. Nah, selebihnya baru dia belajar mungkin ya ke sekolah formal, ya ke sekolah negeri dan sekolah-sekolah biasanya lah yang dia mau gitu. Kalau saya lebih prefer gitu sih karena saya pengalamannya Ayah gitu ya. able banget ya. Ayah able banget. Ayo karena jomblo, ayo. Karena saya gitu ya. Oh, kamu enggak. ada belajar agama juga Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada ya. Panik. Saya rencananya anak saya di 5 sampai 10. Iya. Alhamdulillahnya saya di 3 sampai 4 aja. Makanya Makanya saya belajar nih. Makanya Kayak belajarnya nggak baru cukup deh. sekarang ya. Tapi nggak apa-apa daripada nggak sama Daripada sekali, nggak sama sekali, ya. gitu Mungkin kan. bisa tuh coba main-main ke Daya Abu Mudi ya. gitu ya, benar. Nah, Untuk kalau misalnya rohaninya. Tika lebih prefer yang mana nih? Atau Tika udah punya strategi sendiri gitu? Udah punya strategi sendiri dan nggak mau bahas sekarang. Oke. Oke, terima kasih untuk Curang, semua Tika. yang udah nonton Ya. kita di sini. Ketemu lagi di BJ, BJ, episode selanjutnya. benar. Saya Tika. Saya Rifki pamit. Bye. Bye.